wabarakatuh. Saya Dian Artalia dari kelas PMT 6A, yang mana pada kali ini saya akan memenuhi tugas kuliah saya yaitu komputer dan pemrograman. Yang mana saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Penemu komputer itu Charles Babbage, yang mana awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris itu Charles Babbage pada tahun 1791 hingga 1871. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika mesin mekanik. Sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari satu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Adapun nama alat pengolah data dari sejak zaman purba hingga saat ini itu terdapat nama 4. Yang pertama yaitu peralatan manual, yang mana peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat ini adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua yaitu peralatan mekanik, yang mana peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga itu peralatan mekanik elektronik, itu peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat itu peralatan elektronik, yang mana peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh tulisan ini dengan yang akan memberikan gambaran tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Sejarah komputer pada awal penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer sekarang. Komputer generasi pertama itu pada tahun 1940 hingga tahun 1956, yang mana mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya, ukurannya sangat besar, tabung vakum dalam jumlah besar, membutuhkan daya yang sangat besar, kecepatan masih terbatas, dan sulit untuk diprogram. Untuk komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 hingga tahun 1965, yang mana ini tuh memanfaatkan teknologi transistor. Ukuran komputer generasi kedua ini lebih kecil dari generasi pertama. Dayanya lebih hemat, bekerja lebih cepat dan lebih andal, menggunakan bahasa assembly, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Untuk komputer generasi ketiga itu pada tahun 1965 hingga tahun 1971, yang mana yang memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi sirkuit ataupun IC. Ukuran komputer yang lebih kecil, menggunakan chip. Nah, untuk komputer generasi keempat itu pada tahun 1971 hingga tahun 1980, yang mana yang memanfaatkan mikroprosesor dengan generasi purpose mikroprosesor yang dikembangkan oleh Intel 8080, yang mulai menggunakan LSI ataupun Large Scale Integration, sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface ataupun GUI Microsoft Windows. Dan komputer generasi kelima itu dari komputer dari sekarang hingga masa depan, yang mana komputer generasi kelima ini menggunakan unsur artificial intelligence, yang mana unsur ini membuat komputer punya karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sejarah komputer kelima ini dimulai sejak tahun 2000-an sebagai komputer yang dikenal sekarang ini. Sejarah komputer saat ini sudah sangat pusat dan semakin canggih berkembangnya. Generasi kelima inilah yang kemudian mengenal Pentium sebagai salah satu mikroprosesor canggih untuk komputer. Sejarah komputer ini tentunya akan terus berkembang, apalagi sudah banyak perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru pada komputer.
yaitu komputer pada masa yang akan datang. Yang mana yang didirikan oleh ICOT atau Institute for New Computer Technology di Jepang. Dimaksudkan untuk mengembangkan komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelligent. Sekian dari saya, terima kasih.